agar pengajian pagi hari ini semakin barokah dan manfaat. Sebelum kita ngaji, mari kita membaca doa belajar yang biasa diijazahkan oleh guru-guru kita yang sanadnya sampai Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah bin Alamil Haddad dalam beliau panjenengan ingkang menyusul dan menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid An-Nur yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di awal bulan Ramadan seperti saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memudahkan kula panjenengan hadir di masjid yang kita cintai ini di dalam rangka kula panjenengan melaksanakan jamaah subuh sebagai rutinitas dan istiqomah kita salat 5 waktu berjamaah, yang tentunya dilanjutkan dengan majelis taklim di pagi hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirnya kita di tempat ini senantiasa mengundang rahmat dan barakah Allah. Lendaipun kula jenengan wonten masjid yang kita cintai niki ndadosaken manfaat dunya akhirat kula panjenengan, dan tidaklah kula panjenengan keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan Allah. Iman ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah. Kitalah orang-orang yang pantas mendapatkan ridha Allah. Kitalah orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa waktu yang lalu dalam dihubungi oleh beliau Bapak Yusuf, yang beliau merupakan teman sahabat kami ketika kami ngisi rutin di Masjid Ashifa, Rumah Sakit Tentara Subrahun. Salah satunya pengisinya kebetulan adalah dalam. Beliau memberikan judul kepada kami, bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan untuk pendidikan, meningkatkan kualitas kuantitas keimanan kita, keilmuan kita semakin mantap di dalam melakukan keislaman ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang bulan Ramadan itu mau dikatakan bulan kebaikan apapun cocok. Bulan Ramadan dikatakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Memang dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan dikatakan syahrul muasah, bulan persamaan derajat. Ya, sebab pada bulan itu
syariat, lebih-lebih Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingin menjadikan kita sama di hadapan Allah. Yang lebih membantu yang kurang bersabar dengan puasa Ramadannya, semuanya saling berbagi. Ada di dalam bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan pendidikan bagi kita. Mendidik satu bulan ini keimanan kita, keislaman kita, kesabaran kita, kebaikan-kebaikan apapun yang kita miliki dalam bulan Ramadan ini untuk menuju 11 bulan ke depan yang tentunya tantangannya sangat-sangat luar biasa. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu ungkapan hadisnya yang tertera di dalam kitab hadis Al-Jami'us Shahih, Nabi mengatakan, la ya'ti amun, tidaklah datang tahun demi tahun, la ya'ti amun wala amin, tidaklah datang tahun demi tahun, illa wa ba'dahu syarran minhu, kecuali tahun yang sesudahnya akan semakin jelek. Artinya tantangan umat Islam ini ke depan tidak semakin mudah. Tantangan keimanan kita, tantangan untuk istiqomah panjenengan kula jenengan dalam melaksanakan ibadah semakin berat. Bertambahnya waktu kula jenengan tetap saged istiqomah, bertambahnya waktu kula panjenengan saged ibadah terus menerus, suatu hal yang sangat luar biasa. Makanya dikawal sahabat kula Ustaz Isnan Alam ini satu letting kali kula dari IAIN, satu bangku dengan saya. Abahnya beliau tokoh Tenbareng, Mudin Tenbareng. Beliau tadi bercerita secara singkat bahwasanya masjid ini subuh aja 3 soft, luar biasa. Ya, kalau bukan barokahnya pendahulu-pendahulunya, Al-Maghfurlah Qiyamullah Istana, Al-Maghfurlah Abbas Suja dan mungkin pendahulu-pendahulu yang lain yang dalam Quran Semarang, tentunya sangat-sangat luar biasa. Kalau kemudian jamaah maghrib di kata sekojangan itu biasa saja. Lesan jamaah maghrib kata kapal mari cili-cili kelompok pasukan bontrek biasa. Tapi jamaah subuh terus dari itu luar biasa. Ya, dan ini memang harus istiqomah dipertahankan ya seperti ini. Dan tidak banyak yang seperti ini. Oleh karena itu begitu dalam masuk tadi, karena pertama kali masuk, Masya Allah luar biasa. Ya, kalau di Masjid Jamek Malang itu kewakannya pun biasa jadi. Ya, tapi di Masjid Nur Ngeten pun kata luar biasa. Apalagi yang bertahan untuk ngaji, ya semakin kados ngeten kita sih kata luar biasa. Kalau ngaji ono ngantuin apa makane caca tempo dimaklumi lah, jadi itu bonus di balik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ungkapan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara pulau panjenengan pasti berharap dijadikan baik oleh Allah. Siapapun di antara pulau panjenengan kepingin dijadikan baik. Padahal dalam ungkapan hadis itu kalau ingin dijadikan baik, Nabi mengungkapkan dengan ungkapan hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik dengan orang tersebut,
yufaqihu fiddin, niscaya dia akan dipandingkan di dalam masalah agama. Artinya kalau kemudian dia menjadi sosok manusia yang senang ngaji, senang belajar ilmu agama, bukan sekedar belajar dan kemudian diaplikasikan, dipraktekkan di dalam kehidupan yang nyata atas ini. Nah, ini bukan saja dijadikan baik, dijadikan sa'adah, kebahagiaan oleh Allah. Makanya bahasa singkatnya Al-Quran untuk memaknai yang namanya sukses. Orang yang mengatakan yang namanya sukses itu ketika kekuasaannya luar biasa. Tetapi apakah yang luar biasa jabatan yang sangat tinggi seperti Raja Fir'aun sampai kebablasan ngaku Tuhan, apakah seperti itu sukses? Boten. Ujung-ujungnya dia tenggelam di laut merah dengan bala tentaranya. Sukses itu kemudian bahasanya yang namanya sukses apabila hartanya melimpah banyak. Korun yang disebutkan dalam Al-Quran, korun itu hartanya juga melimpah. Jangankan hartanya, gudang hartanya saja kuncinya itu dibawa oleh puluhan unta. Itu pun juga tidak sukses. Dia kemudian dijerumuskan, dimasukkan oleh Allah dengan seluruh hartanya ke dalam tanah, dimasukkan ke bumi oleh Allah. Nah, berarti sukses itu bukan itu, bukan banyaknya harta, bukan banyaknya dan tingginya jabatan, tapi bahasanya Al-Quran. Al-Imran 185, tengah-tengah ayat. Yang awalnya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Di ayat tengah-tengahnya ayat mengatakan sukses yang sesungguhnya faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Faman zuhziha 'anil nari, maka barang siapa yang dijauhkan dari panasnya api neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faza, maka sungguh dia manusia yang sukses, manusia yang berhasil. Faza yafuzu fauzan, maknanya adalah berhasil atau sukses. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia seringkali melupakan manusia. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berarti profesi apapun, profesi halal apapun yang Anda tekuni, Anda berprofesi ini, profesi halal apapun, pekerjaan halal apapun yang Anda lakukan, asal dengan profesi halal itu, dengan pekerjaan halal itu bisa menjauhkan panjenengan dari panasnya api neraka, bisa memasukkan panjenengan ke dalam surganya Allah, faqad faza. Itu manusia yang sukses saja. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menjauhi panasnya api neraka? Bagaimana seseorang itu bisa memasukkan dirinya ke dalam surga? Semuanya dengan izin Allah. Semuanya itu kuncinya adalah al-ilmu. Harus ada ilmu. Anda mau melakukan satu pekerjaan, idealnya ada ilmunya. Melakukan satu ibadah, harus ada ilmunya. Melakukan satu ibadah tanpa ilmu bisa salah, bisa kemudian tersesat, bisa tidak tepat, ujung-ujungnya batal atau rusak ibadah itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu di awal-awal kitab Tanbihul Ghafilin,
Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi, beliau memberikan catatan kepada kita ungkapan ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah yang menuliskan bagaimana cara amal yang ujung-ujungnya amal itu kemudian selamat sampai diterima oleh Allah, apapun bentuk amal ibadahnya. Dalam ungkapan kitab Tamyil Ghafilin ini dikatakan, wa yahtajul amal ila arba'ati asya'a hatta yaslama. Amal ibadah, amal yang kita lakukan itu butuh kepada 4 perkara. Agar 4 perkara itu bisa selamat, bisa sampai kepada Allah, menjadi amal-amal makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-ilmu qabla bad'i. Yang pertama adalah berilmu sebelum memulainya. Sebelum kula panjenengan melakukan satu amal, hendaknya ada ilmunya. Contoh, kula panjenengan mau melakukan ibadah sholat, idealnya harus tahu syarat-syarat sahnya sholat, harus tahu arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Bahkan bahasa kitab Sulam Taufik, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam Sulam Taufik yang menegaskan, bukan sekedar mengetahui tentang syarat-syarat sholat, tetapi harus mengetahui syarat-syarat qabul diterimanya ibadah sholat itu, yang dalam kitab Sulam Taufik ditulis 5 atau 6. Jadi begitu itu harus kita pelajari, sehingga ibadah sholat ini bukan sekedar sah, tapi qabul diterima oleh Allah. Puasa Ramadan yang hari ini kita mulai melakukan, idealnya ada ilmunya, ya. Sebab kalau kemudian kita tidak mengetahui ilmunya, dengan cara kemudian yang benar syaratnya puasa, rukunnya puasa, kalau tidak kemudian kita mengetahuinya, khawatirnya kurang tepat puasanya, ujung-ujungnya tidak sah. Padahal kalau sudah tidak sah puasa, ya berarti dia harus mengqadha pada waktu yang lain. Kalau seseorang punya harta berlebih, wajib zakat dan tidak, ada syaratnya, ada haul, ada nisab dan sebagainya. Ini semua ada di majelis ilmu. Maka ketika kemudian ya kita sudah kemudian melakukan sesuatu, hendaknya ada ilmunya, itu akan lebih bagus. Nah, apalagi yang sifatnya praktek, yang kalau tidak diilmui dan dipraktekkan, itu akan salah. Dalam ungkapan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, sebagian ulama itu mengatakan 3 hal ini. Sebelum kita lanjut pada poin-poin berikutnya 4 tadi, ya, 3 hal ibadah ini tidak sekedar teori, harus dipraktekkan. Lek panjenengan hanya teori, biasanya kurang matang. Harus ada prakteknya. 3 hal ini, 1, yang pertama, ya, yang pertama adalah ghuslul janazah atau tajhizul janazah, memandikan jenazah atau merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, sampai kemudian menguburkannya. Ini harus prakteknya jelas. Di samping kemudian teori ilmunya harus ada, prakteknya kemudian jelas. Ini kira kemudian hanya kemudian teori itu berarti praktek, no? Kalah di kali Pak Mudin. Pak Mudin nggak kasih kalah, nggak kakek ngomong, tak mantul bisa dan dikira Pak Mudin.
Ya, ini praktek kok. Karena apa? Beliau sudah tahu teori dan kemudian dipraktekkan. Ya. Kemudian yang kedua, az-zabhu, menyembelih hewan, baik hewan kurban atau hewan yang biasa kita kemudian konsumsi setiap hari dari hewan-hewan ternak itu. Kalau sekedar teori, orang menyembelih al-hulqum wal mari, jalan makanannya, jalan nafasnya harus terputus. Lek teori itu kalah kali jadal ini. Jadi memang di samping teori praktek. Dan yang ketiga adalah ibadah haji dan umroh. Ibadah haji itu begini, tapi dia tidak pernah di Arafah, dia tidak pernah di Mekah, dia tidak pernah di Madinah. Ngapunten, teori itu sih. Tapi praktek kurang begitu kemudian ya juga kurang. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ilmu sebelum mengawali ibadah itu penting. Karena di sini dikatakan li'annal amala la yasluhu illa bil ilmi. Karena sesungguhnya amal tanpa dasaran ilmu, amal itu tidak akan bagus, tidak akan tepat kecuali dengan adanya ilmu. Fa'idha kanal amalu bi ghairi ilmin kana yufsiduhu aktsar ma yuslihu. Maka apabila amal itu tanpa dasaran ilmu, maka kemudian yang ada itu lebih banyak merusaknya daripada masalahnya. Nah, ada cerita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ada seseorang yang datang ke satu kampung. Ya, dianggap oleh orang-orang kampung dia orang yang berilmu. Padahal betul. Ngali tampilan itu ngalai kayak saya kono saya ini. Ya tampilannya apa? Ya dia dimintai. Suatu saat dia diminta. Karena ada orang meninggal di kampung itu, diminta oleh orang-orang untuk ngurusi jenazah. Sedangkan yang biasa ngurusi tengkulon jenengan ini Pak Mudin, kebetulan dia keluar kota. Tolong jenengan yang ngurusi. Ya, bahasanya sebenarnya mengaku sebenarnya dia itu. Ngapunten, kula niki mboten saged, pun merendahkan diri, terlalu tawadhu sama itu, mengutara. Boten usah dipaksa sama orang, karena apa juga ada lagi. Dia tampilannya memang masya Allah. Ya akhirnya kemudian memang karena tidak ada ilmu itu, ya akhirnya dia mulai kemudian jenazah itu kemudian pas mematikannya ditutupi saking biasanya. Kebetulan di dekatnya sungai, dia kemudian balik cara itu sih, kemudian berusaha. Pas mulai motor ternyata jenazah itu merusuk melebu, nyemplung terkali aja, nyemplung terkali 12 tahun mereka. Jadi bingung, aduh dia boleh takut. Akhirnya saat ini dia dibuka, dia tentu pun diterima kan, Gusti Allah pun betul saya bingung pun, macam ini bingung. Nah, kenapa nggak ada ilmu lagi itu? Nah, jadi berilmu itu penting hadirin. Ya, jadi bagaimanapun juga ya berilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, wasani an-niyatu fi mabda'ihi, niat ketika mengawali amal yang kita lakukan. Li'annal amala la yasluhu illa bin niyati, karena yang namanya amal ibadah, amal apapun tidak akan bagus kecuali dengan adanya niat. Tak mau tahu kita? Kok ada suara nih? Nah, karena yang namanya amal ini tidak akan bagus illa bin niyati, dengan adanya niat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah,
Yang namanya amal ini tidak akan bagus kecuali dengan niat. Membedakan antara ibadah dengan adat itu beda tipisnya adalah niat. Ini orang wudhu, ini orang tahu, itu bedanya niat. Makanya niat itu kemudian dibahas. Maka ada orang itu nanti di akhirat dia mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa barokah niat-niat tadi. Jadi apa niku ya modalnya cuma niat ya. Jadi dia jalan ya betok mobil api ya Allah. Belum ada mobil Alphard kita di ya Allah. Mugi-mugi kula insyaallah kula damel nyusul kiai dan nyusul ustaz sing ngaji aswaja wonten Masjid Anur. Kula susul ya Allah dan ngaji Alphard. Berhubung ada pulau Al-Fatihah, bagaimana melaku, kadang-kadang pulau macet, tapi bisa Allah. Nah, jadi ketika melihat kamu ya Allah, andai kata bangunan ini milik saya kemudian wakafkan di jalan Allah, saya berikan ini, kiai ini, habib ini, jadi dalam pondok pesantren ya Allah. Tapi kita hotel itu boleh niat itu. Dia pokoknya segala sesuatu dia itu kemudian berbuah pahala yang besar sebab karena niat bagusnya itu sudah luar biasa. Makanya salafus soleh berbagai macam hal mesti diniati. Niat nikah saja, niat nikah sampai biarnya 136 niat. Ketika disebutkan satu persatu itu dihitung sampai 136 niat ketika orang menikah. Artinya yang namanya amal, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya berhasilnya amal-amal itu semuanya karena niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya untuk segala sesuatu, untuk setiap orang tergantung niatnya. Orang tergantung niatnya. Makanya orang katakanlah datang ke masjid itu kata Imam Ghazali ya dalam kitabnya Usuluddin itu ya, ketika seseorang itu kemudian datang ke masjid, jangan saja dia berniat untuk sholat jamaah, harus niatnya banyak sehingga oleh ganjarannya. Nawaitu saya datang ke masjid memang untuk sholat berjamaah. Nawaitu saya datang ke masjid untuk ya berziarah, mengunjungi teman-teman yang mungkin nanti bisa silaturahim di sana. Nawaitu saya datang, saya niat berziarah kepada Allah sebab masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Saya akan menjadi tamu-tamunya Allah. Saya datang ke masjid niat i'tikaf. Saya datang ke masjid niat amal ma'ruf nahi munkar. Saya datang ke masjid niat majelis ta'lim. Saya datang ke masjid nawaitu sedekah semampu saya. Saya datang ke masjid untuk ini. Banyak niat ibadah. Sehingga dengan banyaknya niat itu sekali datang Anda karena banyak niat, semuanya ada nilai-nilai pahalanya. Makanya orang itu sekali melakukan tapi kemudian pahalanya besar karena ilmuannya. Segalanya diilmui, segalanya kemudian diniati dengan kebaikan itu. Kemudian dalam ungkapan kitab Tambil Ghafilin ini yang ketiga dikatakan wasalifu, dan yang ketiga as-sabru fi wasatih, yaitu sabar di tengah-tengah melakukan mencari ilmu, melakukan amal itu, sabar ketika melakukan amal itu. Mulai dari dia takbiratul ihram sampai salam, sabar. Kesabaran itulah yang akan membuahkan hasil pahala kita. Melakukan amalan apapun butuh kesabaran. Kata puasa Ramadan hari ini yang kita lakukan, kita kemudian tidak makan, tidak minum, ya, kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan
puasa atau hal-hal yang membatalkan ganjaran pahala puasa dari mulai subuh sampai kemudian maghrib, butuh kesabaran. Ati tidak rasa-rasa sabar ngalih ya, ati tidak niki boten purun apa poso-poso. Sing biasa ngrasani kan kelompok bapak-bapak niki. Lah ibu-ibu masya Allah menang kan. Nah, oleh karena itu ya, ketika kemudian semuanya butuh sabar. Panjenengan menjadi makmum sholat butuh sabar. Dari disi imam, jenengan disi imam, ya bisa diharamkan, bisa sampai batal puasanya. Ya, kemudian imamnya belum rukuk dulu. Nanti kemudian ya imamnya belum selesai, ya batal artinya. Ya, sama kondisi ya, sama kesusu, namanya kesusu, ya gak sah itu. Ya, jadi semuanya butuh kesabaran. Puasa Ramadan ya butuh sabar. Ya, kemudian kula panjenengan ngaji ngeten iki butuh sabar artinya. Makanya jamin dikira ketemu ya, dikira ngarep bolak-balik delok jam mawon. Ya, niki yang demikian untuk kemudian sabar. Panjenengan merenung hati, mantul subuh ngeten iki kita bisa ngaji, mantul maghrib sampai isya biasa kula panjenengan ngaji 1 jam gak maksiat, 1 jam gak ngrasani wong, 1 jam tidak melihat yang diharamkan oleh Allah, full ngaji, piro ganjaran besarnya yang demikian. Luar biasa majelis taklimnya demikian ini. Apalagi kalau kemudian dilakukan di dalam bulan Ramadan, luar biasa ini. Oleh karena itu banyak yang ini jangan hanya di awal-awal atau sampai akhir Ramadan langsung ini. Ya, jadi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan majelis taklim sakit gini. Orang kapati ono wong, kapati ono wong jangan kan. Ya, kalau bisa diingatkan terus. Nah, ini. Jadi semuanya butuh proses dan semuanya butuh kesabaran. Itu pentingnya. Kemudian lagi yang keempat, ya, maka di dalam sabar itu kemudian di sana di dalam ungkapan syarahnya ini as-sabru fi wasatih yakni yasiru fiha hatta yu'addiyaha ala sukuni wa tuma'nina. Sabar dalam melakukan ibadah sehingga melakukan ibadah itu dengan tenang, tuma'nina yang bagian daripada rukun ibadah sholat kita. Ya, kalau sholat tidak ada tuma'ninahnya, tidak sah sholatnya. Semuanya butuh proses kesabaran. Dan yang keempat, ar-rabi'u yang keempat ini dikatakan al-ikhlasu inda faraghihi. Yang keempat ini adalah ikhlas ketika kula panjenengan dari awal sampai akhir panjenengan ikhlaskan apa yang sudah panjenengan lakukan. Sebab ikhlas itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Tidaklah orang itu gampang ikhlas kecuali dikehendaki bahagia di dunia akhirat oleh Allah. Makanya orang ikhlas itu kemudian tidak banyak yang melakukan ibadah kata sing ikhlas boten pati ada. Tetapi karena bahasa ikhlas itu bahasa hati, boten angsal orang memvonis seseorang sama ibadah gak ikhlas ya. Loh, ikhlas itu hati ya. Biar dia itu urusan dia dengan Allah. Orang sudah datang ke masjid, harus diapresiasi, bagus. Orang sudah datang ke masjid, kemudian dia iktikaf di masjid, ya harus kemudian diapresiasi, bagus. Itu anusan terkotok ketika nyala, mereka nyala tak terkop belas kali itu. Lu jangan siapa tahu masih tak kepilih walau terkop. Ya, konten mawon musuh ya, iku bantu iku ketika niki Ustaz salah sih tak tahu bantu jamaah bantu seragam ya ketika nyala sing
siapa tahu itu bagian daripada ikhlasnya dia. Sing penting itu karena ikhlas itu hati, dan yang tahu hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Hanya Allah, nggak ada itu. Makanya kalau sudah berkaitan dengan ikhlas secara tataran zahir, orang sudah kemudian melakukan berbagai macam ibadah, ya kita doakan ikhlas, sebab itu bahasanya bahasa hati. Ya, ada orang sudah tertuh, ya, wonten dia kemudian saat rumahkan seko khusyuk, ya orang nggak boleh komentar yang tidak baik. Aja nih nganggur di tekon masjid bolak-balik, coba deh kerja dong kak, lo nggak usah ngotot, siapa tahu kita kan nggak tahu, siapa tahu dia YouTuber, ya, jadi kerjanya lompat terus bolak-balik kemudian, ya, jadi siapa tahu kita nggak tahu, ya, jadi segalanya itu kemudian ikhlas itu penting masalahnya, makanya. Dan kemudian orang yang sudah melakukan ibadah tertentu haruslah berusaha untuk mengolah keikhlasan. Masing-masing harus berusaha ikhlas. Apapun yang sudah dilakukan harus lillahi ta'ala, karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah kita, talafut melafazkan niat kita diakhiri dengan lillahi ta'ala, lillahi, supaya kita tahu poso itu ya butuh ikhlas, sholat itu ya butuh ikhlas, apapun ibadah sing ikhlas. Sebab itu sampai makbul diterima oleh Allah disebabkan karena ikhlas yang seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan setelah itu kita selesai. Ada masih dalam kitab Tabi'ul Ghafilin, ada ungkapan Imam Hamid Al-Hafaf, seorang salafus saleh, ya, ulama salaf, yang dikutip dalam ungkapan kitab Tabi'ul Ghafilin ini. Beliau sempat mengucap begini, ini menjadi renungan kita. Idza aradallahu halaka mri'in aqabahu bi thalathati asya'a. Apabila Allah itu berkehendak ingin menghancurkan seseorang, membinasakan seseorang, Allah akan kemudian memberikan tiga hal kepada orang itu. Yang tadi kita bahas, Allah ingin baik pada seseorang. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, dengan ngaji. Tapi yang kita bahas kata Imam Hamid Al-Hafaf ini, apabila Allah berkehendak hancurnya seseorang, binasanya dunia akhirat seseorang, Allah akan memberikan dia tiga perkara. Yang pertama, awaluha, yang pertama, yarzuquhul ilma wa yamna'hu an amalil ulama. Yang pertama, Allah akan memberikan kepada dia ilmu, artinya boleh ilmu itu banget. Ngaji kono melok, itu bagus, bukan nggak bagus. Orang ngaji sana sini sudah bagus, sekalipun di akhir zaman ini diberikan catatan ngaji sing hati-hati, ya, ngaji sing enak sing tepat itu kepada ulama-ulama kita. Lek bahasanya guru kita Al-Mufullah Al-Ustaz Al-Habib Syekh Al-Walid terus tajuk, si ngaji sing tepat itu ulamanya Sunni Syafi'i, sing betul-betul ahlu sunnah wal jamaah, yang betul-betul madzhab Syafi'i jelas. Ya, lek kemudian nggak jelas, ternyata ujung-ujungnya gurunya Google, hati-hati ini. Ya, biasanya kemudian tambah jauh, tambah dekat dengan ilmu yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu ngaji kesana kemari itu bagus, tetapi kemudian
Allah ingin menjadikan manusia ini binasa, wa yamna'uhu an amalil ulama, Allah mencegahnya untuk beramal dari seperti amalannya ulama. Oleh ngaji tok tapi gak tahu ngamal ilmu. Jadi dia ngaji tok seneng, sebenarnya bagus. Itu masih koma belum titik berarti. Ya, akhirnya seneng ngaji tapi gak seneng ngamal. Ini masalah. Ya, oleh karena itu kalau ada orang sudah ngaji bagus, tapi lanjutkan kemudian dengan mengamalkan sesuai dengan apa yang dipraktekkan ulama. Lek ngaji dok kemudian diberikan ilmu tapi tercegah untuk melakukan amal seperti amalan ulama, ya itu manusia yang akan dibinasakan oleh Allah. Loh, kalau begitu ya sudah usah ngaji pisan. Usah ngaji pisan jadi yo tambah lemah diri ya. Wong sing ngaji aja kemudian belum selamat kok apa meneh gak ngaji. Ya, si ngaji itu kalau tidak diamalkan pun remeh. Si remeh napa meneh belas gak ngaji gak mentok nyenyek yang diberikan dari. Nah, oleh karena itu ini penting. Makanya dawuhipun hadis Nabi itu yang sering kita dengar, utu aliman. Ya, jadilah Anda itu kalau bisa orang alim, ilmu ada, punya ilmu yang bisa diamalkan. Kalau kemudian tidak bisa menjadi orang alim, au muta'aliman, atau menjadi orang yang pencari ilmu, senang ngaji. Kalau kemudian tidak bisa menjadi orang alim dan muta'alim senang ngaji, au mustami'an, jadi pendengar ilmu. Dimanapun ngaji kita datang, kita dengarkan semampu kita dari apa yang bisa kita dengarkan kemudian kita amalkan. Atau kemudian keempat ini yang paling rendah, au muhibban, pecinta ilmu. Nah ulama senang, nang santri ahli ilmu senang, kemudian lihat orang-orang ngaji senang. Kalau perlu dia dananya dari dia, fasilitasnya dari dia, sekalipun dia tidak bisa hadir, kalau senang ahli ilmu. Sekalipun saya tidak bisa hadir karena memang repot, siapa tahu saya menjadi pecinta ilmu, menjadi keempat. Ini saya terakhir, wala takun khamisan fatahlaka. Jangan jadi engkau manusia yang kelima, alim tidak, santri tidak, pendengar ngaji tidak, pecinta tidak, benci luar biasa nang ahli ilmu. Wah, ini kelompok kelimanya. Fatahlaka faksababiyah, maka sebab itu engkau akan binasa. Orang kalau sudah benci dengan ulama, benci dengan ilmu, benci dengan majelis taklim, sehingga akses kebaikan dia tidak bisa dapatkan. Sehingga ketika akses kebaikan dia tidak dapatkan, mudah dia akan menjadi orang-orang yang binasa. Kembali kepada ungkapan Imam Hafidz Al-Lafaf tadi yang pertama, Allah menganugerahkan ilmu kepadanya, tapi mencegahnya untuk bisa mengamalkan sesuai dengan amalan ulama. Itu manusia pertama yang akan dibinasakan oleh Allah. Wathani yang kedua, yarzuquhu suhbatus sholihin wa yamna'uhu an ma'rifati huquqihim. Allah menganugerahkan kepada dia gampang berteman dengan orang-orang soleh, gampang berteman dengan ulama, gampang berteman dengan para habaib, para kiai, para asatid. Wa yamna'uhu, tapi Allah mencegahnya mengetahui ma'rifat, mengetahui hak-hak mereka. Lek jenengan kumpul kali orang soleh, ambil doanya. Kumpul dengan ulama, ambil ilmunya. Kumpul dengan aulia, lihat kiri-kirinya, minta berkah, kemudian berkah doanya.
dan kemudian berkumpul dengan mereka, harus kita mengetahui haknya mereka dan kita mendapatkan keberkahan. Harus. Jangan kemudian hanya dia cerita berapa kiai yang dia kenal, kiai yang didatangi. Kalau kiai dulu ditekani itu jalur dulu, saat ini kiai ditekani jalur selfie. Ya ini aku tadi, sambut ya, aduh susah ya, kiai situ datang ya hamil pasuruan tuh, bayai musim makbul tuh nih, tuh kita dalam hati saya tuh kau pribadi tuh nih, tuh kita guru kita habis sholat itu tuh ya. Saat ini yang selfie, tapi api mawon tekeno main tina gambar main bola ya lebih baik gambar kiai nopo apa ya, tapi rata apa selfie ini. Jadi akhirnya kemudian sekian banyak ulama yang dia kenal, sekian banyak kemudian orang-orang yang kemudian orang-orang soleh, dia tidak mengetahui makrifat, tidak mengetahui hak-hak mereka, tidak mengambil berkahnya, tidak mengambil ilmunya, ya kenal aja ya demikian. Mana itu merupakan kehancuran seseorang. Yang ketiga, sekaligus menutup pengajian kita. Biasanya perlu menutup pengajian langsung melek. Yang ketiga itu, yaftahu alaihi baba ta'ati wa yamna'hu min ikhlasil amal. Sesuai dengan yang kita bahas, Allah akan membuka pintu kepada dia gampang taat ini, dan kemudian Allah mencegahnya untuk ikhlas, gampang ikhlas akan amal itu. Ya, saya pernah ditanya ini. Ya, kebetulan dalam transmisi di Masjid Jami itu bagian Madinah FM 99,9 hari Selasa itu. Ada pertanyaan yang masuk, tanya katanya, ya teleponnya itu, bagaimana hukumnya? Ada orang ini padahal amaliyahnya, di amalannya yang nggak baik-baik saja. Dia biasa keliling pasar, ya roda awal biasa keliling kelompok BJK, bank cicilan awan-awan. Ya, tetapi tiap tahun umroh, waduh. Nah kita ini sering hati-hati, mereka betul-betul halal, itu cek angel ya umroh. Mereka bolak-balik umroh. Ya, jawabannya ini. Ya, jadi kita tidak boleh berjadi. Nah itu katanya pejabat korupsi, waduh mereka membangun kayak, sudahlah itu urusan dia. Allah kemudian kalau Allah ingin menghancurkan seseorang, gampang dia dibukakan pintu taat sebanyak-banyaknya, gampang sedekah, gampang umroh, bolak-balik ibadah haji, normalnya bukan dia, bolak-balik dia. Tetapi uang yang digunakan jelas orang tahu duit nggak tepat nih. Ya, kalau sudah begitu, memang dia gampang taat, wa yamna'uhu min ikhlasil amal. Allah mencegah dia dari untuk ikhlas amal yang dilakukan. Mungkin pencitraan, mungkin supaya dia dipuji orang, kemudian dilembong, bisa jadi. Dan bahasa itu hati. Dan biasanya orang yang hatinya bersih krosok tidak tepat, tapi dia tidak akan ngomong. Ya, oleh karena itu bagi kita begitu itu biasa. Orang bisa gampang taat, tapi kemudian jika sekian banyak ketaatannya jelas tidak ada yang ikhlas, itu orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Mugi-mugi hadirnya kita di Masjid An-Nur betul-betul kita mendapatkan nurul iman, nurul Islam. Dengan kita mendapatkan ilmu ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang melakukan amal soleh,
gampang mencari ilmu yang benar, dan gampang ikhlas dalam beramal. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini bulan yang terbaik dalam amal ibadah kita kepada Allah, dan kita berharap Allah memudahkan kita ibadah dalam bulan ini, dan Allah memudahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.